Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Ketemu lagi bersama Aris Channel ya. Di video kali ini saya akan mengulas lagi yaitu tentang transmisi dump truck Scania ya. Ya, di video-video sebelumnya sudah saya buatkan, tetapi banyak yang belum memahami ya. Di sini saya akan mengulas lagi tentang speed transmisi pada dump truck Scania ya. Di sini ada beberapa speed ya. Di sini nanti saya akan jelaskan kepada rekan-rekan semua ya, agar sahabat-sahabat semua bisa memahami dan bisa mengoperasikan dengan benar ya. Baik, di sini ada tuas transmisi. Ini banyak yang belum tahu bahwa tuas transmisi ini memiliki fungsi masing-masing ya. Di sini bagi sahabat-sahabat semua yang belum mengetahui ya, tuas transmisi yang berbentuk seperti ini pasti kelihatan aneh ya. Di sini ada apa ini namanya ini ya, suwit-suwit ini ya. Ini pasti yang tidak tahu, belum pernah membawa, pasti bingung apa fungsinya. Dan di sini nanti saya akan jelaskan lagi bagaimana cara pengoperasiannya ya. Untuk Scania sendiri ya tentunya sudah paham semua yang sudah membawa ya. Di sini khususnya bagi pemula yang belum tahu, di sini nanti akan saya jelaskan lagi yaitu tentang transmisi Scania ini. Nah, untuk panel-panel dump truck Scania sendiri ya, untuk video-video sebelumnya sudah saya buatkan apakah fungsi-fungsi dari masing-masing tombol-tombol yang ada pada dump truck Scania ini ya. Di sini saya khususkan dulu yaitu tentang transmisi dump truck Scania ini. Ya, langsung saja simak videonya. Oke, langsung saja ya. Di tuas transmisi pada dump truck Scania ini saya akan jelaskan yaitu ada berapa speed sih untuk dump truck Scania P360 ya. Di sini ada dua versi, yaitu yang ini saya akan jelaskan yaitu versi terbaru yaitu menggunakan splitter ya. Menggunakan splitter, yang tidak menggunakan splitter akan beda lagi jumlah speednya ya. Di sini ada 6 speed ya, ada 6 speed ya. Bagi yang belum tahu ya, belum pernah mengoperasikan transmisi jenis ini pasti bingung. Yang biasanya menggunakan transmisi mobil pribadi ya, itu tidak berbentuk seperti ini ya. Dan kita dihadapkan dengan model transmisi seperti ini. Ini tentunya untuk sahabat-sahabat semua akan kebingungan ya. Kebingungan dalam arti apa? Tidak bisa mengoperasikan, tidak bisa, tapi bingung bagaimana fungsi dari masing-masing tombol yang ada di transmisi ini ya. Di sini saya akan jelaskan dulu yaitu ada speed 6 ya. Ada 6 speed untuk pergerakannya, dan untuk tambahannya yaitu ada speed R dan C ya. Di sini tentunya sudah tahu semua untuk sahabat-sahabat ya. Untuk speed R itu digunakan untuk mundur ya, untuk mundur. Dan untuk speed C itu pasti banyak yang belum tahu. Nah, speed C ini bagi yang tidak tahu pastinya tidak akan digunakan ya. Apa fungsi dari speed C ini sendiri? Speed C sendiri ini untuk pengoperasiannya tidak mudah untuk memasukkan kayak semudah yang memasukkan speed 1 ataupun yang lain ya. Untuk speed C sendiri ini untuk memasukkannya butuh tenaga untuk mendorong ke kiri seperti memasukkan di speed R untuk mundur ya, sama. Karena fungsinya ini tidak tidak seperti speed 1 dan speed yang lainnya ya, seperti itu. Jadi speed C sendiri ini dalam arti ini adalah crawler ya. Crawler itu merayap. Jadi ini speed C ini digunakan untuk awalan jalan ketika kita dalam posisi awalan jalan itu menanjak ya. Menanjak atau posisi kita dalam awalan itu tidak kuat, kita diwajibkan untuk menggunakan speed C ini ya. Jadi speed C ini di desain ya, desain khusus untuk dump truck yang bermuatan berat. Jadi seperti itu. Jadi speed C ini sangat bagus sekali ketika kita mengalami stop di tanjakan ya. Stop di tanjakan, maka speed C ini sangat berguna sekali. Jadi speed C ini tenaganya sangat
kuat sekali ketika kita akan mengalami awalan di tanjakannya, maka speed C ini akan kuat ya untuk membawa muatan yang berat. Jadi seperti itu. Ini untuk speed C dan R sudah paham tentunya semua, dan untuk selanjutnya adalah speed 1 sampai 3 dan 4 sampai 6 ini berbeda ya. Ini sahabat semua lihat ya, untuk speed 5, 4, 5, 6 ini kok bergabung dengan speed 1, 2 dan 3 ya. Ini gimana cara pengoperasiannya ya. Nah, di sini makanya untuk dump truck sendiri ini dilengkapi dengan namanya yaitu renceng ya. Ini renceng. Nah, di bawah ini adalah renceng ya. Jadi renceng ini adalah switch untuk digunakan untuk memindah yaitu speed low ke high. Speed low ke high itu gimana ya? Untuk 1 sampai 3 ini dibilang untuk secara bahasa awamnya yaitu untuk mudah kita memahaminya itu di speed low ya, speed low. Jadi speed 1 sampai 3 itu kita ibaratkan yaitu di low ya, di low. Ketika low maka renceng ini awalan kita harus di low dulu, di low. Apabila renceng ini posisi low ya, low ke bawah, kita cetek ke bawah. Ini maka kita akan memasukkan yaitu ketika di kamar 1 ya sampai 3 ini posisi akan masuk terus di posisi 1 sampai 3. Ketika renceng ini kita lupa menurunkan ya, ketika awalan kita lupa menurunkan dan posisinya di hack dan kita masukkan di 1, maka akan masuk 4. Masuk 4. Kenapa kok bisa begitu ya? Karena apa? Ruangan dari gigi transmisinya ini adalah digabung ya, satu ruangan dengan speed 1 dan 4, maka dipisahkan dengan yaitu namanya renceng ini ya. Ya untuk dipahami semua ya konco-konco sahabat ya, jangan lupa untuk renceng ini untuk awalan kita lowkan dulu. Jadi seperti itu. Bagaimana cara pengoperasiannya ya? Itu sama seperti mobil-mobil pada umumnya. Yang membedakan hanyalah ketika kita ingin memindah dari speed 3 ke 4 sampai 6 seperti itu. Speed 3 mau berubah ke speed 4 itu ada keribetan sendiri ya. Bukan keribetan sih, ini sebenarnya emang sudah tambahan dari dump truck itu dirancang menggunakan renceng ini. Jadi memudahkan kita untuk meringkas pergerakan speed aja ya. Jadi ketika kita ingin menaikkan speed 3 ke 4, maka kita harus naikkan dulu rencengnya. Renceng kita naikkan, hack ya, baru kita masukkan ke 4 ya. Salah satu contoh ya, ini speed sudah masuk ke 3 contoh ya. Ketika kita ingin memasukkan ke 4, bagaimana? Kita harus menaikkan yaitu yang namanya renceng ini dulu. Renceng kita cetek ke atas ya. Kemudian kita netralkan, masukkan ke speed 1. Speed 1 ya. Speed 1. Jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama ya. Kenapa? Kalau kita terlalu cepat, maka akan terjadi yaitu netral. Tidak masuk ke speed ya gigi. Itu sudah pengalaman, jika kalian nanti sudah membawanya maka akan merasakannya ya. Seperti itu. Caranya ada jeda ya. Ketika dari speed 3 ya, kita memasukkan ke hack 4, speed 4 ya, maka ada jeda. Netral baru dimasukkan ke 4. Nanti di sana akan ada suara yaitu perpindahan gigi, itu ada suara yaitu cetek gitu ya. Ketika ada sudah cetek maka akan masuk ke speed 4. Jika belum maka akan terjadi netral ya di sana, seperti itu. Jadi ini enggak saya praktekkan jalan, untuk dasarnya saja dulu ya, agar kawan-kawan bisa semua. Ketika sudah posisi renceng hack dan masuk ke 4, ini seterusnya akan hack terus ya. Kita masukkan ke 2 akan masuk ke 5, dan masuk ke 3 akan masuk ke 6, seperti itu. Dan sebaliknya ketika kita ingin menurunkan yaitu 3 ke 4, maka kita akan turunkan dulu yang namanya renceng ini. Renceng kita turunkan ya. Ini salah satu contoh dari 4. Kita mau masukkan 3, maka kita netralkan dulu baru kita masukkan ke 3. Sama ya, untuk pergerakannya sendiri jangan terlalu cepat dan jangan terlalu lama. Karena apa? Untuk ketika kita terlalu cepat maka akan terjadi netral juga ya. Dan ketika lama ya, maka ketika kita mengurangi di tanjakan akan terjadi mati selah atau
tidak kuat seperti itu karena kehabisan tenaga ya. Oke, itu sudah cukup ya. Selanjutnya ya, kita sudah clear semua ya untuk speed 1 sampai 6. Mudah-mudahan semua sudah paham. Dan selanjutnya kita akan melihat ini adalah splitter ya. Splitter ini ya digunakan untuk high low juga. High low dalam arti apa? Ketika kita tidak menggunakan ini pun bisa, tapi untuk power tenaganya pun akan beda juga ya ketika tidak menggunakan ini. Artinya apa ya? Untuk splitter ini ketika kita memasukkan speed 1 ya, salah satu contoh speed 1, dan untuk posisi splitter ini di low, maka untuk bahasa kita agar mudah memahami yaitu itu akan satu low, yaitu satu low, satu bawah ya, satu low atau satu saja. Diibaratkan ini cuma hanya masuk satu. Kemudian ketika kita splitter kita hackkan ya, kemudian kita injak klat dan kita lepas, maka ini akan sudah aktif, yaitu masuk di speed 1,5 ya, atau 1 hack ya. Bahasa awamnya biar kita mudah adalah 1,5 seperti itu. Maka nanti akan tenaganya akan berubah. Coba kalian praktekkan nanti ketika mengoperasikan splitter ini dari low ke hack, maka akan ada perubahan yaitu tenaga ya, seperti itu. Jadi bagaimana cara pengoperasiannya untuk splitter ini kan banyak juga yang belum tahu. Yang belum tahu pun sendiri cara pengoperasian saya yakin yaitu ketika kita mau mengoperasikan splitter ini dibarengkan dengan memasukkan gigi yang lain seperti itu. Jadi ini tidak berbarengan dengan speed yang lain pun bisa seperti itu ya. Jadi ketika kita menginginkan yaitu ketika speed 1 sudah masuk ya, ketika kita ingin mengoperasikan ini ke low, maka kita tinggal cetek aja splitternya, tekan low dan kita tinggal injak klatnya saja, kemudian lepas, dan ini akan aktif ya, aktif. Maka powernya akan berubah lebih kuat, jadi satu low ini akan lebih kuat lagi. Dan sama ya semuanya, walaupun hack masuk ke 4 ke 6 ini posisi pengoperasiannya pun sama seperti itu ya. Untuk kawan-kawan dan sahabat-sahabat semua, mudah-mudahan ini bermanfaat ya. Bagi yang belum paham, mohon di komen di bawah ditanyakan ya, tentunya komen-komen yang bagus. Ini saya jelaskan hanya khusus untuk bagi pemula saja ya. Untuk bagi yang sudah mahir dalam pengoperasian ini ya, mohon dibantu apabila ada kekurangan ya, komen-komen di bawah. Saling support, saling bantu pada konco-konco semua ya. Jadi seperti itu. Ini terima kasih ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat sahabat-sahabat semua yang masih awam dalam untuk pengoperasian speed transmisi Scania di sini untuk speed yang seperti ini ya. Jangan lupa untuk mempererat persahabatan kita ya, jangan lupa di subscribe dulu channel ini ya, agar kalian bisa tahu nanti video-video terbaru dari Aris Channel ya. Jika kalian ingin request video-video yang lain ya, komen saja di bawah. Bila ada waktu nanti akan saya buatkan seperti itu ya. Ini dulu ya, terima kasih, selamat mencoba.